Gitu ya. Oke. Ini garis real, betul ya? Nah, ketika garis real itu dia melengkung seperti ini, itu saya proyeksikan menjadi garis lurus. Oke, lengkap ya? Kalau ini nanti saya perbesar dia, mana penghapus kita? Oke. Kalau ini saya perbesar, menjadi begini, dengan titik yang ini, jarak ini kita sebut dan jarak dari A ke A aksen itu apa? Ini selisih ya. Betul ya? Jika di sini adalah titik B, dan B yang realnya itu adalah di sini, maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini aksen berselisih. Jika ini adalah C, C-nya ada di sini, kepada C sudah selisih. Estimasi dapat dikatakan baik kapan? Kalau jaraknya tidak terlalu jauh dari yang real. Yuk, kalau seandainya jarak itu, selisih itu saya nyatakan sebagai E. Selisih itu saya nyatakan lambangnya E. Estimasi dapat dinyatakan baik ketika sigma E sama dengan apa? E sama dengan 0. Sama dengan ya. Sigma E itu sama dengan 0. Ketika sigma E sama dengan 0, ya, maka estimasi itu pasti dia akan menyerupai titik garis ini nih. Garis estimasi itu akan menyerupai titik garis yang sebenarnya. Nah, semakin tinggi nilai E, maknanya apa? Semakin jauh nilai selisihnya. Dia semakin menjauh dari estimasi. Jauh ini maknanya dia semakin bias, kan gitu ya. Jauh ini juga memaknai bahwa deviasinya terhadap titik sebenarnya, titik realnya ini, ya, titik estimasi, itu semakin besar. Total dari E inilah yang kita sebut nantinya menjadi penjumlahan dari ini dengan ini dengan ini, ya. Itulah nanti yang menggambarkan standar deviasi. Maaf sebentar ya. Saya mau minum dulu.
mengkalkulasi sebuah proyeksi, yang mana yang kita pilih? Standar deviasinya tinggi atau standar deviasinya yang rendah? Kecil, rendah. Standar deviasi yang rendah. Artinya kalau standar deviasinya rendah dalam estimasi, maka estimasinya semakin mendekati kondisi yang sebenarnya. Oke? Yuk, saya balik kembali kepada share screen tadi. Dari hasil perhitungan standar deviasi untuk proyek A, kita ketemu angkanya adalah 70,71 dolar. Ya. Kalau seandainya proyek B, berapa standar deviasi proyek B? Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kondisi booming tadi, salah satu saja. Kondisi booming, berapa profit kita? 800. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 500, maka 800 kurang 500 dipangkat 2 kali. Peluang terjadinya booming berapa? 0,25. Ya. Ditambahkan dengan kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua peluangnya berapa? 0,5. Profit yang terjadi. Expected profitnya berapa? Expected profitnya 500. Rata-ratanya berapa? 500. Berarti 500 kurang 500 pangkat 2 kali 0,5. Kondisi resesi. Kondisi resesi tadi ternyata profitnya adalah sebesar 200. Rata-rata 500 berarti 200 kurang 500. Pangkat 2. Peluang kejadian resesi pada proyek B berapa? 0,25. Ketika kita akumulasikan itu dan diakarkan, maka ketemu angkanya 212. Dengan menggunakan pendekatan standar deviasi, akhirnya kita ketemu bahwa proyek yang paling baik, pilihan terhadap kondisi risiko, ya, pilihan terhadap kondisi risiko, maka kita memilih proyek A dibandingkan dengan proyek B. Sudah dua nih. Sudah dua pendekatan. Yuk. Yang ketiga, normal distribution saya kira ini sudah masuk. Kalau normal distribution ini memanfaatkan nilai profit dibagi dengan standar deviasi. Ya, ini pendekatan yang ketiga dapat kita gunakan. Menggunakan formula yang sederhana, ya, selisih antara profit expected atau expected profit dikurangi dengan rata-rata profit dibagi dengan standar deviasi, maka ketemu nilai Z-score-nya. Ya, akan ketemu nilai Z-score-nya. Nah, dari nilai Z-score itu nanti akan kelihatan, ya, akan kelihatan apakah kita akan berada pada wilayah yang diterima. Wilayah yang diterima yang mana nih? Ini dia, wilayah yang diterima nih, yang di tengah-tengah. Atau kita berada pada wilayah yang ditolak. Yang ditolak yang di mana? Pada kiri dan kanan ini. Semakin kita berada, semakin besar berada di sini, expected value-nya, maka proyek tersebut semakin baik atau risiko yang terjadi itu semakin kecil untuk bisa dilaksanakan. Berapa pendekatan? 3. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya menggunakan koefisien variasi dan seterusnya. Yuk, Bapak Ibu silakan nanti menggunakan metode-metode itu untuk melihat ketika ada risiko dan risiko itu dapat kita probabilitaskan dan dapat ditentukan berapa expected return profit dari risiko tersebut, maka dapat menggunakan beberapa pendekatan tersebut. Bisa menggunakan grafis. Kalau menggunakan grafis berarti menggunakan tabel distribusi peluang. Bisa discrete, bisa continuous. Yang kedua bisa menggunakan pendekatan apa tadi? Yang kedua? Standar deviasi. Yang ketiga bisa menggunakan pendekatan apa?
normal distribution, dan yang terakhir bisa menggunakan pendekatan koefisien variasi. Ya, yuk. Nah, dalam ekonomi, ketika kita berbicara tentang risiko, pada dasarnya kita dihadapkan pada 3 kondisi. Ya, konsumen ataupun produsen dapat dibagi menjadi 3 karakteristik. 1, konsumen atau produsen yang risk aversi. Artinya tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa konsumen yang cenderung men-switching risiko pada pihak lain, ya, atau mengkompensasi dari risiko tersebut kepada pihak lain. Nah, yang kedua adalah konsumen ataupun produsen yang bersifat netral, atau kita sebut dengan neutral aversion. Ya, yang ketiga, konsumen atau produsen yang cenderung untuk menyukai risiko. Nah, ini agak menarik ketika kita melihat bahwa ternyata ada produsen atau konsumen itu yang menyukai risiko. Nah, kalau menyukai risiko ini maknanya apa? Artinya dia lebih prefer kepada risiko. Nah, kalau dia prefer kepada risiko, pertanyaannya adalah kenapa dia prefer kepada risiko? Kan begitu. Yuk. Nah, saya mencoba. Kita bisa lanjut. Bagaimana ini? Kita bisa lanjut dulu? Saya kira lanjut sedikit lagi ya. Ya, Pak. Karena ini banyak matematik saya kira. Yuk. Nah, saya ingin masuk dulu yang pertama, risk averse. Kalau netral saya kira saya tidak akan perlu jelaskan. Kalau risk seeking nanti kita akan jelaskan di bagian akhir. Risk aversion. Dalam risk aversion, dalam teori probabilitas itu menjelaskannya begini. Yuk. Teori utilitas itu menjelaskan bahwa semakin besar, teori utilitas menjelaskan gini, semakin pendapatan wealthy itu pendapatan, kesejahteraan, semakin kita pendapatan kita itu semakin meningkat, pendapatan itu analogiknya adalah wealthy. Ketika pendapatan itu semakin tinggi, maka utilitas dari pendapatan itu semakin tinggi. Ketika utilitas pendapatan itu semakin tinggi, maka kita semakin welfare, kan gitu ya. Nah, dalam risk aversion, ya, dalam risk aversion itu dinyatakan bahwa utilitas dari pendapatan itu cenderung dia cembung, melengkung. Ini terkait dengan the law of the diminishing marginal utility atau marginal utility dari pendapatan itu sendiri. Marginal utility itu sendiri, ingat cerita kita ketika kita mengkonsumsi barang. Ya, ketika kita mengkonsumsi barang, saya kira di awal-awal pertemuan dijelaskan itu tuh, bahwa dulu saya pernah masuk di kelas ini kalau nggak salah. Saya cerita tentang puasa menggantikan Pak Nazar. Ingat ya? Ingat ya? Yuk, ketika kita berpuasa, pada saat berbuka, maka kita minum tegukan pertama atau gelas pertama dari minuman, kita anggap bahwa minuman itu adalah pendapatan karena dia diperoleh dari pendapatan, gitu ya. Maka value utilitas dari minuman itu sendiri itu sangat tinggi sekali, gitu ya. Nah, utilitas itu ditandai dengan apa? Dengan kepuasan. Jadi util yang semakin tinggi, maka kepuasan semakin tinggi. Kepuasan itu digambarkan dengan welfare dalam hal ini. Oke? Tetapi apakah kita puas? Jawabannya tidak. Saya butuh gelas yang kedua. Ketika saya minum gelas yang kedua, apakah gelas kedua itu menambah utilitas atau tidak? Jika saya belum sampai pada titik maksimum, maka utilitasnya pasti akan bertambah. Ya, artinya kalau kepuasannya belum maksimum, saya belum puas nih, bahasa kitanya begitu. Ya, maka saya butuh gelas kedua. Kalau seandainya saya memberikan utilitas itu bahwa gelas yang pertama nilai utilnya adalah 10, tingkat kepuasannya adalah 10, gelas yang kedua total kepuasan
kepuasan saya menjadi katakanlah 15. Berapa marginalnya? 5. 5, gitu ya. Nah, apakah saya puas? Belum. Saya tambah gelas yang ketiga. Begitu saya minum gelas yang ketiga, tingkat kepuasan saya itu menjadi 21. Total kepuasan saya, well utility-nya meningkat atau tidak? Iya. Meningkat dia, naik dia ke atas. Marginnya berapa? Marginal utility-nya? 11. 11 dari awal. Marginal utility kok ngitungnya 11 sih? Dari gelas kedua ke gelas ketiga dong. Oh, kedua 6. Enam. Satu. 6. Ingat ya, marginal utility itu adalah tambahan kepuasan sebagai akibat kita menambah 1 unit. 6. Ya. Tambahan kepuasan, marginal. Jadi marginal itu konsepnya adalah tambahan. Kalau seandainya dalam rumusnya itu delta. Jadinya. 1. Ya, jadi tambahan kepuasan sebagai akibat ada tambahan input. Makanya nanti konsep itu berlaku pada pendekatan supply. Ya, kalau pendekatan supply, berapa tambahan output sebagai akibat tambahan input, kan begitu penjelasannya. Kalau dalam utility, berapa tambahan output, yaitu kepuasan, utilitas, sebagai akibat tambahan konsumsi, kan gitu. Jadi konsepnya yang perlu kita pahami. Ya, maka marginalnya adalah 6. Tadi marginalnya adalah 5, sekarang marginalnya adalah 6. Kan begitu ya? Yuk, saya tambah gelas yang keempat. Ternyata total utility saya meningkat dari 21 menjadi 25. Meningkat ya, bertambah puas kita. Berapa marginalnya? 4. 4. Oke, 4 ya. Kalau seandainya marginalnya 4, itu kira-kira dia sudah melengkung atau tidak? Sudah Ya, menurun. tumbuh. Hati-hati loh. Iya, Pak. Dari 5, 6, turun ke 4. Dia belum melengkung, tapi melandai. 5, 6. Jadi ya, dia belum melengkung, artinya dia belum ketemu titik asymptotnya nih. Tapi dia melandai. Kalau tadi dia terjal ke atas, dari 5 ke 6 dia naik tuh. Karena di sumbu vertikal itu adalah utilitas, sumbu horizontalnya adalah jumlah gelas atau wealthy atau pendapatan. Oke? Dari 5, marginal utility pertama adalah 5, naik ke 6, kemudian 4, dia mulai melandai. Kapan dia ketemu titik asymptotnya, titik baliknya? Kita nggak nambah kepuasan lagi. Tidak menambah kepuasan itu maknanya apa dalam marginal utility? 0, marginal. 0. 0. Marginal utility-nya 0. Oke? Itu dia yang kita sebut sebagai diminishing marginal utility. Ya. Dalam wealthy, dalam pendapatan itu juga itu berlaku. Bahwa money, uang dalam konteks uang, jadi teori menjelaskan diminishing marginal utility of money, tapi penjelasannya itu pendapatan. Orang yang pendapatannya rendah, begitu dinaikkan pendapatannya, maka utilitas dari pendapatan itu akan bernilai tinggi. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya pendapatannya itu sudah sangat tinggi sekali, Bapak tambah pun pendapatannya tidak akan berharga bagi seseorang. Ya, makanya marginal utility-nya itu melengkung. Itu sebabnya dalam teori utility itu, dalam risk aversion, orang-orang yang risk aversion itu diasumsikan marginal utility of money-nya itu cenderung berbentuk diminishing, melengkung dia, melengkung. Yuk, saya masuk. Begini bentuknya. Yang risk aversion tadi, yang mana? Risk aversion tadi yang ini nih, yang melengkung ini nih. Yang B. netral ini yang lurus, sedangkan yang risk taker, ini istilahnya risk seeking ya. Seeking. Risk seeking atau risk taker itu yang ke atas. Oke, yuk. Nah, saya mencoba mengilustrasikan teori utilitas ini dalam asuransi. Saya kira ini menjadi menarik. Ya, saya coba jelaskan begini.
Mohon diperhatikan. Yuk. Saya gambarkan garis dari titik 0 sampai kepada garis melengkung itu adalah garis utilitas. Oke. Garis U vertikal itu adalah kurva, titik U, garis vertikal adalah utilitas, sedangkan yang ke kanan ini adalah pendapatan. Ya. Nah, pendapatan di sini saya coba korelasikan dengan sakit. Peluang terjadinya sakit atau probabilitas terjadinya sakit. Titik A adalah kondisi di mana ketika kita sehat, dan pada saat sehat tersebut, pendapatan yang kita hasilkan adalah sebesar Y0, gitu ya. Pendapatan yang kita hasilkan adalah sebesar Y0, dan pendapatan ini dapat seluruhnya kita gunakan untuk konsumsi, sehingga dia menghasilkan utilitas dari Y0. Oke? Pada kondisi sehat. Tetapi ada kemungkinan yang lain. Apa yang terjadi? Kemungkinan yang lain adalah ketika kita terjadi sakit. Ya, ketika kita terjadi sakit. Ketika kita terjadi sakit, saya anggap bahwa sehat itu probabilitasnya, sehat itu saya beri lambang dengan P. Ya, P. Di mana ketika terjadi sakit, maka P-nya menjadi 1. Ketika P-nya menjadi 1, pada saat itu kita membutuhkan biaya. Biaya itu dari mana dapatnya? Tentu dari pendapatan yang kita potong untuk biaya kesehatan. Biaya mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga apa? Ketika kita sehat, utilitas pendapatan kita itu sebesar UY0, dan ketika kita sakit, maka utilitas pendapatan kita akan turun menjadi U, utilitas dari pendapatan dikurangi dengan M. M itu sendiri apa? M itu sendiri adalah uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau begitu, apakah dengan kondisi sakit terjadi penurunan utilitas? Jawabannya ya. Seberapa penurunan utilitas kita adalah utilitas pendapatan kita itu mengalami penurunan dari UY0 menjadi UY0 kurang M. Jadi dia bergerak dari sini. Ya, sebagai akibat apa? Sebagai akibat terjadinya risiko kehilangan pendapatan dari Y0 dikurang M, Y0 dikurang dengan M. Y0-nya di sini, M-nya sepanjang ini menjadi Y0 kurang M. Inilah dia kondisi sakit di mana P sama dengan 1. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Bisa. Saya ingin menjelaskan tentang risk aversi ini. Berapa Bapak Ibu kehilangan uang di sini? Sebesar biaya yang kita keluarkan, yang Oke, sebesar biaya yang kita keluarkan yaitu sebesar M. Wealthy-nya menurun atau meningkat? Utilitas pendapatan kita menurun atau menurun? Ya, akibat kondisi sakit. Oke, sebagai akibat kondisi sakit. Pertanyaannya adalah, ini adalah kondisi absolut, di mana di sini adalah probabilitas sakit itu adalah 0. Ya, artinya kalau ada probabilitas sakit itu 0 berarti kita sehat. Di sini adalah probabilitas kita terjadinya sakit, artinya 1. Dalam teori probabilitas, dia akan bergerak dari 0 ke 1. Ingat tadi booming, normal, resesi. Ada 3 kejadian. 3 kejadian totalnya adalah 1. Tapi tentunya kita harus menghitung berapa probabilitas terjadinya sakit.
Oke? Kalau begitu, berapa besar probabilitas terjadinya sakit? Dalam grafik ini kira-kira 0,3. 0,3 Pak, kira-kira, kalau dikira-kira dari mana datangnya 0,3? dari perbandingan garis U itu Ya. dengan Risiko terjadinya sakit itu terjadi di sepanjang garis A sampai kepada B. B. Inilah risiko terjadinya sakit. Oke? Semakin dia mendekati garis B, maka probabilitasnya mendekati 1. Semakin dia mendekati A, maka probabilitasnya mendekati 0. Kalau probabilitas mendekati 0, artinya peluang sakitnya menjadi semakin Kecil. kecil ya. Ingat nih, berarti probabilitas itu berada di antara 0 dan 1. Berada di antara 0 1. Bisa dia 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Yuk, saya lanjut. Nah, sekarang, kalau seandainya kita gambarkan dia kita gabungkan antara kurva yang risk aversion dengan kurva netral. Garis putus-putus ini. Ya. Ini adalah resiko pengeluaran konsumen ketika dia saya mau lihat yang saya jelaskan salah satu. Yang A ini adalah resiko utilitas ketika dia sakit, yaitu sebesar YO dikurang dengan M. Dan ini adalah resiko ketika dia sehat, di mana utilitas pendapatannya itu sama dengan pendapatannya itu total bisa dia manfaatkan seluruhnya. Dan C ini kita asumsikan dia terjadi sakit di sini. Berapa peluang terjadi sakitnya adalah sebesar probabilitasnya. Maka akan muncul adalah U di sini sama dengan pendapatan dikurangi dengan berapa besarnya probabilitas sakit dikali dengan biaya kesehatan. Kan begitu ya? Berapa besarnya biaya kesehatan? Sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda melihat notasi seperti ini, sederhana sebenarnya. Bagaimana cara melihatnya? Yuk, tadi kan muncul probabilitas. Probabilitas itu dari 0 sampai 1. Probabilitas itu akan berada di sepanjang ini. Ketika dia 1 di sini, maka N ini kali dengan 1. Kan begitu ya? Tapi di antara ini, maka tentunya dikali dengan berapa besarnya probabilitas. Probabilitas itu tentunya nilai P. Kan seperti itu. Saya tangkap? Bisa dipahami ini dulu? Iya, Pak. Saya, yuk. Nah, di sepanjang garis putus-putus ini, artifisial antara A dan B ini menggambarkan tingkat kerugian yang diharapkan oleh konsumen ketika dia tidak berasuransi. Ya, ketika dia tidak berasuransi. Dan ini menggambarkan utilitas dari rumah tangga pada saat menderita sakit. Jadi dia berada di sepanjang ini. Sedangkan titik C ini ekspektasi dari utilitas rumah tangga yang berasuransi. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kita perhatikan, ketika dia berasuransi, ini dia berasuransi, ini dia tidak berasuransi. Nilainya pada dasarnya sama-sama dia mengalami kerugian. Betul tidak? Mengalami kerugian. Iya. Dari mana kita memandang dia mengalami kerugian? Nilai tidak saya tetap mengeluarkan biaya menurun. Karena ini turun di bawah dari utilitas Y0. Y0, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ketika dia seperti ini, rumah tangga yang berasuransi, dia tetap mengeluarkan biaya. Ya, ini tergambar dari
utilitas pendapatannya turun. Tapi rumah tangga yang tidak berasuransi, dia juga mengeluarkan biaya, tapi kalau diperhatikan utilitasnya lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang berasuransi. Ya. Kalau seandainya seperti itu, apa kita bisa maknai di sini? Kedua rumah tangga ini, baik yang C dan B, sama-sama mengalami risiko, kan begitu? Iya. Betul ya? Iya, Pak. Sama-sama mengalami risiko. Tetapi mana risiko yang kecil, lebih kecil? Yang C. Yang C, kenapa dia menjadi lebih kecil? Karena kan udah ada asuransi yang menangani biaya. Itu dia, ya. Yuk. Dia mengalami risiko penurunan wealthy, utilitas dari pendapatan itu lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang tidak berasuransi. Kenapa? Karena sebahagian dari nilai itu sudah di-cover oleh asuransi. Sehingga utilitas pendapatannya tidak jatuh kepada titik B ini. Oke? Nah, berapa besarnya premi itu? Berapa besarnya premi? Premi orang berasuransi adalah sebesar risiko, ya, atau expected risiko dari rumah tangga yang berasuransi, yaitu jarak ini nih. Ya, saya ambil contoh misalnya begini. Kalau jarak ini adalah ini kan penurunan pendapatan ya, maknanya kan begitu ya. Iya, Pak. Ya, ini penurunan sebenarnya bukan penurunan pendapatan, tapi utilitas dari pendapatan. Nah, itu maknanya sebenarnya. Utilitas pendapatan itu menurun. Nah, utilitas pendapatan itu menurun sebesar ini dimaknai bahwa keinginan atau kesediaan kita untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi untuk melindungi kita sehingga kita mampu terhindar dari penurunan utilitas dari titik C ke titik B. Maka ini adalah kesediaan, willingness to pay dari kita. Ya, willingness to pay dari kita atas risiko kita kehilangan utilitas pendapatan kita dari titik C ke titik B. Nah, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa ketika risiko itu terjadi, ya, ketika risiko itu terjadi pada titik C, orang yang risk aversi, dia mencoba memindahkan risikonya itu kepada perusahaan asuransi sehingga dia tidak sampai jatuh pada titik B. Karena jika dia tidak memindahkan risiko pada pihak asuransi, maka otomatis risiko yang dia tanggung adalah utilitas dari pendapatannya akan berada pada titik B. Maknanya apa kalau utilitas pendapatannya itu berada pada titik B? Artinya welfare-nya semakin jelek. Ya, welfare-nya semakin jelek. Nah, ini memperlihatkan bagaimana risk aversi itu dilakukan oleh konsumen untuk menghindari risiko dengan cara memindahkan risiko itu kepada orang lain. Nah, dalam bisnis tentunya kita berusaha melakukan adjusting dari risiko itu. Ya. Adjusting atau penyesuaian kepada risiko itu. Yuk, ketika risiko itu sama, katakanlah dengan tingkat risiko yang sama, baik itu pada titik C aksen 2 ataupun C aksen 1, tentunya kita akan melakukan penyesuaian atau adjusting agar apa? Agar rate of return dari kondisi yang sama itu memberikan pengembalian yang jauh lebih besar. Jika ternyata kita tidak mampu mengadjust risiko, maka kemungkinan kita akan jatuh pada kurva yang di bawah, R2. Tapi jika kita mampu mengadjust risiko tadi, maka ada kemungkinan kita akan naik menjadi kurva R1.
Apa maknanya kurva R1? Dengan resiko yang sama, kita lakukan adjusting sehingga tingkat pengembalian atau rate of return-nya dapat dipertahankan ataupun dapat ditingkatkan menjadi lebih besar dari kondisi yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan adjusting terhadap risiko? Jam 1, Bapak Ibu. Saya mau lihat dulu, saya punya berapa slide lagi nih. Sedikit lagi. Bagaimana cara melakukan adjusting terhadap risiko? Yuk. Yuk. Adjusting terhadap risiko dapat kita lakukan pertama adalah dengan menghitung. Dengan cara apa? Kita menghitung nilai present value dari risiko pada masa yang akan datang. Kalau menghitung present value-nya, tentu saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu lah bagaimana. Artinya begini, ketika saya punya uang, uang pada masa yang akan datang senilai tertentu, kira-kira pada saat ini ketika itu saya net present value kan atau saya diskon faktorkan pada kondisi hari ini, kira-kira nilainya menjadi berapa? Sama maknanya misalnya begini, ketika saya meminjamkan uang kepada orang lain hari ini sebesar 1 juta dan uang itu dikembalikan pada masa yang akan datang, kira-kira apakah saya menanggung risiko atau tidak? Ya, risiko yang kita tanggung tentunya di sini adalah risiko kehilangan nilai uang tersebut. Nah, nilai uang itu besarnya seperti apa? Sebesar apa? Nilai uang risiko akan kehilangan nilai uang itu adalah sebesar present value dari uang yang sama ketika dinilai pada masa yang akan datang. Nah, inilah yang kita maknai sebagai present value dari nilai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu sebenarnya sederhana ketika kita bicara kira-kira Bapak Ibu, jika Bapak Ibu meminjamkan uang, saya bicara dari sisi positivism ya, tidak normatif. Ketika Bapak Ibu meminjamkan uang pada orang lain, katakanlah sebesar 100 juta pada hari ini, dan uang itu dikembalikan 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu, kira-kira akan dibayar senilai 100 juta kah atau lebih besar dari 100 juta? Dikembalikan senilai 100 juta atau lebih besar dari 100 juta? Itu kan ada di TV aja. Tapi kalau TV Tetap sama ya Pak ya. Kecuali kalau dia meminjam diinikan ke emas, mungkin nggak berkurang nilainya. Bu Weni mau nggak Bu? Kalau saya pinjam uang Ibu 100 juta hari ini, tapi saya bayar nanti 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, nanti saya bayar 10 juta. Enggak, Kenapa Ibu nggak mau? karena nilainya akan turun di 10 tahun yang akan datang. Nilai yang turun inilah yang kita sebut sebagai Present value, risiko. risiko. Ya? Risiko apa? Risiko kehilangan nilai uang. Kan begitu ya Bu ya? Iya Pak. Nah kalau begitu, saya nggak mau nih kehilangan risiko itu. Berapa besar risiko yang saya tanggung itu?